Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya Endah, dan kali ini kita akan membahas kuadrilateral, yaitu trapezoid. Apa itu trapezoid? Trapezoid is a quadrilateral with exactly one pair of parallel side. Jadi dia punya one pair parallel side. Untuk gambar ini parallel side-nya adalah AD dan BC. Sedangkan side yang lainnya itu panjangnya disebut di sini leg. Jadi AB sama CD dan non paralel ya. Ada beberapa jenis trapezoid. Di sini ada scalene trapezoid, isosceles trapezoid, dan right angle trapezoid. Isosceles trapezoid adalah trapezoid in which the non parallel side-nya are congruent. Jadi non parallel side-nya like yang di sini itu kongruen atau sama panjang. Oke. Yang kedua, scalene trapezoid. Kalau untuk scalene trapezoid itu trapezoid in which the non parallel side-nya not congruent. Jadi non parallel side itu panjangnya tidak sama. Oke. Yang ketiga itu right trapezoid, yaitu trapezoid in which one of the non parallel side is perpendicular the two parallel side. Jadi salah satu non parallel side-nya itu perpendicular terhadap parallel side. Ya, itu adalah right trapezoid. Cirinya di sini adalah right angle. Oke. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas isosceles trapezoid. Isosceles trapezoid adalah trapezoid with congruent leg. Jadi non parallel side-nya itu kongruen. Di sini adalah AB sama dengan DC, panjangnya sama ya. Sehingga bisa kita simpulkan angle A sama angle D itu adalah besarnya sama degree-nya. Angle B sama angle C itu besarnya juga sama. Nah, untuk angle A sama angle B kalau ditambah sama dengan 180 degree. Angle C ditambah angle D kalau ditambah juga sama dengan 180 degree. Untuk total angle-nya, 4 angle ini kalau kuadrilateral kalau ditambahin selalu sama dengan 360 degree ya. Nah, sekarang yang kedua tentang right angle trapezoid. Nah, cirinya di sini. Salah satu non parallel side-nya itu perpendicular dengan parallel side. Jadi ini ada right angle. Oke. Nah, nih. Di sini angle D sama dengan angle A itu right angle. Sedangkan angle B kalau ditambah angle C itu total nilainya sama dengan 180 degree. Nah, sekarang yang ketiga scalene trapezoid. Untuk scalene trapezoid non parallel side-nya panjangnya tidak sama. Jadi AB sama CD panjangnya nggak sama. Oke, tapi untuk sudut angle A ditambah angle B pasti sama dengan 180. Angle C ditambah angle D juga sama dengan 180. Terus semua angle-nya kalau ditotal sama dengan 360. Oke. Nah, untuk area trapezoid rumusnya adalah setengah dikali A tambah B dikali H. A sama B itu adalah panjang dari parallel side. Jadi A sama B itu adalah panjang dari parallel side. Sedangkan H itu adalah tinggi. Tinggi itu tegak lurus sama parallel side. Ya, height itu harus perpendicular sama parallel side. Nah, sekarang untuk perimeter. Untuk perimeter trapezoid itu semua side-nya ditambahin. Jadi A tambah B tambah C dan tambah D, begitu. Oke. Untuk selanjutnya kita akan langsung ke contoh soalnya. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Di sini ABCD is trapezoid di mana AD sama BC sama panjang. Berarti AD sama BC sama panjang. Berarti ini disebut isosceles trapezoid ya. Panjangnya AD 10 cm, BC juga 10 cm. Sedangkan AB itu 30 cm dan DC itu 18 cm. Find the area and perimeter.
Perimeter bisa langsung dicari ya teman-teman, karena semua side-nya tinggal ditambahin. Caranya gimana? Berarti 10 ditambah 18 ditambah 10 ditambah 30. Tinggal kita hitung ya teman-teman ya. Ini hasilnya adalah 68 cm. Itu adalah perimeternya. Sekarang kita mau cari areanya. Dimana tadi rumus area? Area trapezoid adalah 1/2 kali A tambah B kali H. Nah, sekarang A sama B itu adalah side dari length dari paralel side-nya. Di sini udah ada. Ini 18 itu A, ya kan? Sedangkan 30 di sini adalah B-nya. Karena yang paralel adalah DC dan AB. Berarti A-nya 18, B-nya 30. Yang belum ada adalah height-nya. Gimana mencari height? Height itu di mana? Height itu di sini. Dia harus perpendikular. Nah, ini adalah height-nya. Gimana cara mencarinya? Nah, kita di sini kita kasih garis bantu. Perhatiin teman-teman, ini DC 18, berarti dari sini kalau misalnya ini A, B, C, D, ini E, F, berarti panjang EF-nya juga 18. Sedangkan panjang AB itu totalnya 30. Berarti mencari panjang AE-nya adalah 30 dikurang 18. Berapa? Sama dengan 12 ya. Tapi di sini kan panjangnya sama nih. Ini sama panjang. Berarti 30 dikurang 18 yaitu 12 dibagi 2 kanan kiri. Berarti di sini 6, di sini 6. Nah, berarti dari sini kita akan ada segitiga. Perhatiin ya teman-teman. Ini ada segitiga. Di sini 6, di sini height, di sini 10. Nah, teman-teman sebelumnya udah sering belajar kalau ada segitiga siku-siku seperti ini, di sini yang nempel di segitiga siku-siku itu anggap A sama B, begitu kan? Yang di depan sudut siku-siku adalah C, sehingga berlaku rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita masukkan A-nya 6, berarti 6 kuadrat ditambah B-nya itu adalah height-nya, berarti H kuadrat sama dengan C-nya 10 kuadrat. Sehingga kita bisa hitung 36 ditambah H kuadrat sama dengan 100. Jadi H kuadrat sama dengan 100 dikurang 36. H kuadrat sama dengan 64. H kuadratnya 64, berarti mencari H adalah akar dari 64, yaitu 8 cm. Nah, dari sini kita udah bisa hitung areanya, karena headnya kita udah dapat, headnya 8 cm. Sudah tinggal kita masukkan setengah kali A-nya 18 ditambah B-nya 30 kali headnya 8. Sudah tinggal kita hitung, berarti setengah 18 ditambah 30 adalah 48 dikali 8. Nah, teman-teman bisa sederhanakan dulu, coret ini 2, 48 dibagi 2 adalah 24, sehingga tinggal kita hitung 24 dikali 8. Hasilnya adalah 192 cm pangkat 2, begitu. Oke ya. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Oke. Di sini ada right angle trapezoid. Di sini diketahui trapezoid ABCD, di mana DC-nya 13, AB-nya 28 dan BC-nya 17. Sini minta find the length of AC. AC ini. Oke.
teman-teman, kita harus cari dulu. Caranya bagaimana? Nah, ini kan 17 nih. Ini 13, nanti kita bisa hitung. Ini kita kasih garis bantu, teman-teman. Nih, kita kasih garis bantu. Oke, A, B, C, D, E. Misalin E. Nah, DC kan 13, berarti AE-nya juga 13. Oke. Nah, padahal totalnya ini kan 28. Berarti kita bisa hitung nilai EB-nya adalah 15. Nah, dari sini kan kita dapat segitiga. Ini ada segitiga siku-siku C, E, B. Oke, di sini 15, di sini 17. Sehingga di sini CE-nya kita harus cari. Nah, sama seperti sebelumnya, kalau ada segitiga siku-siku, sisi yang nempel di siku adalah A sama B, yang di depan siku-siku adalah C. Dan berlaku rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya nggak tahu, berarti A kuadrat ditambah B-nya 15 kuadrat sama dengan 17 kuadrat. A kuadratnya belum tahu, ditambah 15 kuadrat adalah 225, sama dengan kita cari 17 kuadrat adalah 289, sehingga mencari A kuadratnya sama dengan 289 dikurang 225. Jadi A kuadrat sama dengan, tinggal kita hitung, adalah 64. A kuadratnya 64, teman-teman. Berarti mencari A adalah akar dari 64, yaitu 8 cm. Berarti di sini 8 cm. Kita udah tahu, berarti nilai CE-nya di sini adalah 8 cm. Oke ya. Kalau CE-nya 8 cm, berarti AD juga 8 cm kan? Nah, karena CE sama AD panjangnya sama. Oke. Nah, di sini kita akan dapat segitiga siku-siku lagi. Segitiga siku-siku siapa? D, A, C. Siku-sikunya di D. Dimana AD 8, DC 13. Nanti AC-nya nggak tahu. Nah, di sini kita balik lagi. Setiap ada segitiga siku-siku, sisi yang nempel di siku itu berarti ini A, ini B, ini C. Sehingga berlaku A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dari sini A-nya udah tahu 8. 8 kuadrat ditambah B-nya 13 kuadrat sama dengan C-nya belum tahu, C kuadrat. Nah, tinggal kita hitung. 8 kuadrat adalah 64 ditambah 13 kuadrat. Kita hitung 13 kuadrat, hasilnya adalah 169. Itu sama dengan C kuadrat. Tinggal kita tambahin ya teman-teman. 169 ditambah 64, berarti hasilnya 233. Itu sama dengan C kuadrat. Sehingga mencari C nya adalah akar dari 233. Begitu. Oke, akar dari 233 berapa? Kalau nggak bisa dihitung, ya udah biarkan dia dalam bentuk akar 233. Oke, berarti kita udah ketemu nih nilai AC-nya. Nah, AC sama dengan akar 233. Nah, tapi pertanyaannya bukan AC aja, AC sudah ketemu. Sekarang kita cari area. Apa rumusnya area? Kita tulis. Nah, rumus area adalah setengah kali A tambah B kali head. Berarti setengah kali
Kita cek A sama B nya berapa. A sama B adalah length of parallel side 13 dan 28. Berarti 13 ditambah 28 kali headnya berapa? Headnya adalah yang perpendicular parallel side, yaitu 8. Oke, berarti headnya 8. Sudah, tinggal kita hitung. Setengah kali 13 ditambah 28 adalah 41 kali 8. Ada yang bisa dicoret, ini bisa dicoret, yaitu 4. Berarti tinggal kita hitung 41 dikali 4. Hasilnya adalah 164 cm pangkat 2. Itu adalah areanya. Untuk perimeternya gimana? Tinggal kita tambahin semua side-nya. Nih, 8 tambah 13 tambah 17 tambah 28. Tinggal kita tambahin 8 ditambah 13 ditambah 17 ditambah 28. Tinggal kita hitung 8 ditambah 13 tambah 17 tambah 28. Hasilnya adalah 66 cm. Begitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini soal nomor 3 tentang angle. Di sini angle S, angle P, right angle, artinya dia right angle trapezoid. Nah, angle R itu 5x min 2, angle Q itu besarnya 3x plus 6. Yang bisa kita tahu, angle R sama angle Q, angle yang berada di antara dua parallel side itu adalah kalau ditambahin sama dengan 180. Jadi angle R ditambah angle Q itu nilainya 180. Oke, angle R nya berapa? Angle R nya adalah 5x min 2 ditambah angle Q nya 3x plus 6, itu nilainya sama dengan 180. Kita tinggal hitung yang ada x nya. 5x ditambah 3x yaitu 8x, min 2 ditambah 6 adalah plus 4. Jadi 8x plus 4 itu nilainya harus 180. Untuk cari x nya gimana? 8x biarin di sebelah kiri, plus 4 harus pindah ke kanan, jadi min 4. Sehingga bisa kita hitung 8x sama dengan 180 min 4. Kita hitung berapa? 176. Sehingga nilai x nya adalah 176 dibagi 8. Berapa 176 dibagi 8? Hasilnya adalah x nya 22. X sudah ketemu 22, berarti sudut PQR itu adalah 5x min 2. X nya kita ganti 22, berarti 5 dikali 22 dikurang 2. 5 dikali 22 kita hitung, 5 kali 22 sama dengan 110, berarti 110 dikurang 2, hasilnya adalah 108 derajat. Begitu ya teman-teman. Oke, sekarang soal nomor 4. Nah, di sini DAC diketahui, DAC segini itu 30 derajat. CAB itu 20 derajat, segini 20 derajat ya. Yang disuruh cari adalah sudut ADC. ADC berarti segini itu berapa, dan sudut DCA. DCA yang ini berapa, begitu. Nah, sekarang perhatiin teman-teman. Ini kalau kita gambar, ini kan sebenarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, A, B, C, D. Berarti angle A nya total berapa? Ini segini 30, segini 20, berarti ini 50.
Nah, kalau ini parallel side, berarti angle A ditambah angle D itu harus 180. Jadi angle yang berada di antara dua parallel side itu adalah kalau ditambahin 180. Angle A nya udah tahu 50, ditambah angle D nya harus sama dengan 180. Angle A ditambah angle D harus 180. Angle A nya 50, berarti 50 ditambah angle D sama dengan 180, sehingga angle D nya sama dengan 180 dikurang 50 sama dengan 130 degree. Berarti ADC, ini ADC sudah tahu, yaitu besarnya 130 degree. Oke. Nah, sekarang kita harus cari DCA. DCA caranya bagaimana? Nah, ADC itu segitiga kan teman-teman. Oke, ini kita gambar. Gambarnya seperti ini tadi. Ini D, ini A, ini C. Begitu kan teman-teman? DAC itu angle-nya 30. Berarti segini itu 30. ADC kita juga sudah hitung. ADC kita udah hitung besarnya 130. Jadi ini adalah 130. Yang ditanya adalah DCA segini. Gimana mencari sudut DCA? Nah, perhatiin. ADC adalah triangle. Kalau triangle total angle-nya harus 180. Di sini udah ada 30, udah ada 130, berarti mencari DCA-nya 180 dikurang 130 dikurang 30. Nah, tinggal kita hitung 130 dikurang 180 dikurang 130 adalah 5 ya. Ini 50 ya teman-teman, 50 dikurang 30, berarti DCA-nya adalah 20 degree. Begitu, bisa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, Buana rasa penjelasan tentang trapezoid cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.